Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Ayu Islami Ningdia, NIM E20191174. Di sini saya akan memberikan video tanggapan dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Dapat diketahui bahwasanya ilmu ekonomi terdiri dari dua ilmu. Yang pertama, ilmu ekonomi, dan yang kedua yaitu ilmu agama Islam. Biasanya ilmu agama Islam ini disebut dengan fikih muamalat. Paradigma utama ilmu ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana dari kedua sumber tersebut tidak bisa diparalelkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengendalikan aktivitas ekonominya yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Dan pengertian dari sistem ekonomi sosialis merupakan gabungan dari sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja dasar-dasar dari ekonomi Islam. Dasar-dasar dari ekonomi Islam mencakup 5 poin. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid artinya satu atau esa. Diartikan bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adil. Adil mempunyai arti bahwasanya kita harus berbuat adil kepada siapapun. Terutama kita harus berbuat adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kita tidak boleh saling menzolimi antara yang satu dengan yang lain demi meraih keuntungan. Yang ketiga yaitu kenabian. Kenabian diartikan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik tingkah laku, perilaku, sikap maupun sifat, harus kita jadikan tauladan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Yang keempat yaitu kepemerintahan. Kepemerintahan ini diartikan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan manusia, terutama dalam menjalankan aktivitas ekonomi, harus ada peran pemerintah, di mana peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi manusia. Dan yang kelima yaitu hasil. Hasil di sini mempunyai arti bahwasanya hasil yang diperoleh manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus mempunyai keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Selanjutnya yang kita bahas yang terakhir yaitu sifat dasar ekonomi. Ilmu ekonomi mempunyai dua sifat dasar. Yang pertama yaitu ekonomi robbani dan yang kedua yaitu ekonomi insani. Dikatakan sebagai ekonomi robbani karena sifat dengan arahannya sesuai dengan nilai ilahiyah. Nilai ilahiyah yaitu nilai yang mempunyai dasar kebenaran yang paling kuat di antara nilai-nilai yang lainnya. Sedangkan dikatakan sebagai ekonomi insani karena ekonomi ini dilakukan untuk memakmurkan manusia. Yang pertama yaitu mensejahterakan ekonomi dalam norma moral Islam. Yang kedua yaitu persaudaraan dan keadilan yang universal. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan. Yang keempat kekayaan yang merata. Dan yang kelima yaitu kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.